Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat semuanya, tidak ada merasa perubahan yang terjadi pada tubuhnya, walaupun ada mungkin nanti bisa diperbaiki lagi ya, ditingkatkan lagi imunitasnya. Hari ini kita akan membahas tentang nilai mutlak, bentuk akar, dan persamaan garis. Pertama kita bahas tentang nilai mutlak, di mana pada saat di SMA lalu kita sudah pernah mengenal itu nilai mutlak, yang mana nilai mutlak itu adalah ketika ada sesuatu bilangan yang memiliki tanda garis 2 di antara bilangan itu. Jadi anggap kalau di sini kita anggap bahwasanya bilangan itu adalah berlambangkan X. Berlambangkan X sehingga nilai mutlak X ini dibaca nilai mutlak X itu didefinisikan dengan ketika nilai X itu besar daripada 0, maka nilai mutlak X itu sama dengan X. Ketika X-nya kecil dari 0, maka nilai mutlak X itu sama dengan min X. Misalnya seperti ini. Ini adalah nilai mutlak 2. Ini X-nya besar karena 2 itu besar daripada 0, maka nilai mutlak X ini sama dengan 2. Lalu ini nilai mutlak min 3. Min 3 ini adalah X, min 3 ini kecil daripada 0, sehingga kita pakai definisi yang kedua itu adalah min X. Sehingga ini min dari min X itu adalah 3. Karena apa? Min kali min itu adalah positif. Lalu, seandainya kita memiliki nilai mutlak X sampai X dikurangi A, itu artinya adalah jarak antara X kepada A. Jarak antara X dengan A. Jadi misalnya ini, kita memiliki suatu rentang, itu adalah 0, min 4 ke sebelah kiri, kemudian 0, 4 ke sebelah kanan. Lalu ini A ini menyatakan daripada nilai dari mutlak ini, sehingga ini harga mutlak min 4 itu sama dengan 4. Karena apa? Ini X-nya itu adalah min 4. Min 4 itu adalah kecil daripada X, sehingga adalah min dikali min 4 itu sama dengan 4. Lalu ini X-nya 4, ketika X-nya positif 4, maka ini sama dengan 4. Ini mengartikan bahwasanya nilai X ini berjarak sebanyak 4, yang mana 4 ini adalah dianggap sebagai A. Jadi, harga mutlak X dikurang A itu merupakan jarak antara X dengan A. Sifat-sifat nilai mutlak yang pertama itu adalah ketika nilai mutlak A dikali B, jadi ada dua buah bilangan, itu adalah nilai bilangan A, kemudian nilai bilangan B, maka harga mutlak daripada AB itu sama dengan harga mutlak A dikali dengan harga mutlak B. Lalu yang kedua, harga mutlak A dibagi B itu sama dengan harga mutlak A dibagi dengan harga mutlak B. Lalu yang ketiga, harga mutlak A ditambah B kecil sama harga mutlak A ditambah harga mutlak B. Ini untuk ketaksamaan segitiga. Yang keempat, harga mutlak A dikurangi B itu besar sama dari harga mutlak A dikurangi harga mutlak B. Ini yang paling penting lagi itu adalah ketidaksamaan nilai mutlak. Ketika kita menemukan untuk yang pertama, itu adalah harga mutlak X kecil daripada A. Perhatikan ini kecil daripada A, maka ini menyatakan X besar min A kecil A. Ini dituliskan seperti ini. Ini adalah ketika harga mutlak X kecil A. Jadi, X besar min A kecil A. Lalu yang kedua, itu adalah ketika harga mutlak X besar daripada A, ini akan sama dengan X kecil min A atau X besar A. Perhatikan, ini ada perbedaan. Ini adalah ketika, yang pertama adalah ketika X harga mutlak X-nya kecil A. Yang kedua, itu adalah ketika harga mutlak X-nya itu adalah besar daripada A, besar. Jadi kalau misalnya ada besar, maka dipisahkan dengan atau. Tapi kalau misalnya nggak ada, cuma kecil aja, atau nggak ada besarnya, maka dia dipisah, tidak ada pemisahnya.
Nah, ini untuk yang ketidaksamaan nilai mutlak. Kita perhatikan, ini ada contoh, ketika misalnya kita memiliki ketaksamaan, suatu ketaksamaan di sini adalah harga mutlak X dikurang 5, kecil 7. Jadi yang menjadi kuncinya di sini itu adalah yang kecil 7 ini. Yang kecil 7. Karena kita memiliki yang kecil 7 ini, ya, yang kecil 7 ini, maka kita dapat selesaikan. Berarti di sini, tadi kan di sebelahnya, di persamaan yang ini adalah A. Adalah A, maka yang jadi A di sini itu adalah 7. Yang jadi A di sini adalah 7. Sehingga X, harga mutlak X dikurang 5, ini memakai sifat, karena ini kecil, maka pakai sifatnya adalah X besar min A kecil A. Jadi, harga mutlaknya ini adalah harga mutlak X dikurang 5 kecil 7, ini akan sama dengan X dikurang 5, karena di dalam harga mutlak itu nilai daripada variabelnya itu adalah X dikurang 5. X dikurang 5 besar min 7, karena ini adalah besar min A, ini jadinya kecil 7, karena ini kecil A. Maka ini akan sama dengan, ini ada X dikurang 5, maka kita hilangkan min 5-nya, maka sama-sama semuanya tambah 5. Ini min 7 tambah 5, ini juga tambah 5, sehingga 7 tambah 5 semuanya, jadi ini adalah min 7 tambah 5, itu adalah min 2, kemudian 7 ditambah 5 itu adalah 12. Sehingga himpunan penyelesaian kita adalah X besar min 2 kecil, X besar min 2 kecil 12. Sehingga dituliskan adalah X di mana X, ya, X besar min 2 ya, kecil 12. Jadi kalau misalnya kita tuliskan ini adalah min 2, kemudian ini adalah 12. Ya, ini adalah 12 ya. Nanti baru ini min 2 sampai 12 itu adalah himpunan penyelesaian daripada harga mutlak X dikurang 5. Yang selanjutnya, ketika kita memiliki suatu persamaan, yang kedua itu adalah harga mutlak 2X dikurang 5 besar sama 3. Perhatikan yang membedakan di sini adalah besarnya, besar sama. Besar sama, kemudian A-nya itu adalah 3. Maka kita memakai sifat yang kedua tadi, itu adalah X kecil min A atau X besar A. Maka dari persamaan yang kita miliki, harga mutlak 2X dikurang 5, harga mutlak 2X dikurang 5, besar sama 3, ditulis dengan 2X dikurang 5, kecil min 3, atau 2X dikurang 5 besar 3, karena kita memakai persamaan yang ini. Lalu, ke bawahnya, ini 2X ingin kita sendiri aja, maka min 5-nya kita tambahkan. Jadinya 2X dikurang 5 ditambah 5, ini min 3 ditambah 5, min 3 ditambah 5, lalu yang ini 2X dikurang 5 ditambah 5, besar 3 ditambah 5. Sehingga ini min 5 tambah 5 adalah 0, ini adalah 2X tinggal, min 3 tambah 5 adalah 2, sehingga ini adalah 2X kecil 2, maka sama-sama bagi 2, maka ini 2/2, ini X kecil 1. Lalu di sini, min 5 ditambah 5 adalah 0, 2X, 3 tambah 5 adalah 8, sehingga sama-sama bagi 2, maka ini X besar 4. Sehingga untuk penyelesaiannya di sini itu adalah ini dari kecil 1 ya, kecil bilangnya itu kecil 1, maka sebelumnya berarti ada bilangan. Jadi dia adalah dari min tak hingga sampai 1, atau ini besar 5, berarti X itu besar 4, maka dia adalah bilangan 5, 6, 7, sampai seterusnya. Maka dia adalah 4, tak hingga. Sehingga untuk ini bisa kita tuliskan min tak hingga, 1 gabung 4, tak hingga. Jadi kalau kita gambarkan adalah ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah min 1, 0, min 1, 0. Lalu ini adalah kecil 1 ya. Kalau kecil 1 maka ke sebelah kiri. Kecil dari 1 katanya. Jadi ini besar dari 4. Maka 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya.
Sehingga bentuk himpunan ini adalah min tak hingga, 1 gabung dengan 4, tak hingga. Yang kedua, materi kita itu adalah tentang bentuk akar. Bentuk akar, maka sama halnya dengan ketika kita belajar di SMA, bentuk akar, maka ada sesuatu notasi daripada akar. Jika kita memiliki suatu bilangan, di mana bilangan itu adalah A besar 0, A besar sama 0, maka dapat kita tulis dengan akar A yang dibaca akar kuadrat utama dari A, artinya adalah akar kuadrat tak negatif dari A. Jadi kalau misalnya ini akar A, tetapi nilainya adalah besar sama 0 A-nya, maka itu hasil kuadratnya itu akan tak negatif atau positif. Tak negatif atau positif. Lalu, ini, misal, itu adalah akar 25, itu sama dengan 5, lalu akar 100 itu sama dengan 10. Kemudian, dua akar kuadrat dari A itu adalah plus minus akar A, misal adalah akar 7, itu plus minus akar 7. Artinya adalah kita memiliki suatu bilangan yang mana nilai daripada akarnya itu adalah berkemungkinan adalah negatif, kayak gitu. Dengan alasan ini adalah hasil penguadratan. Ini ketika hasil kuadratnya ini adalah bilangan A-nya ini adalah hasil kuadrat, maka otomatis hasil daripada akarnya itu adalah positif. Jadi ini penyesuaian daripada ini didefinisikan daripada akar X kuadrat itu sama dengan harga X mutlak. Contoh ini, akar 16. Itu sama dengan 4 pangkat 2 ya. Maka harga ini adalah harga mutlak 4, yang mana ini 4 ini besar daripada 0, sehingga X-nya ini adalah sama dengan 4. Yang selanjutnya, penyelesaian dengan rumus kuadrat. Kita di SMA juga sudah mengenal itu adalah rumus kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C, ini adalah persamaan kuadratnya, dan memiliki suatu penyelesaian untuk akarnya, itu adalah dengan cara min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dengan diskriminannya itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Lalu, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ketika nilai diskriminan ini besar daripada 0, maka dia memiliki 2 akar. Lalu ketika dia sama dengan 0, memiliki 1 akar, atau ketika di SMA dibahasakan adalah akar kembar. Kemudian ketika ini diskriminannya kecil 0, maka nilai ini ya, nilai akarnya ini adalah negatif, karena dia kecil 0, maka dia tidak memiliki akar. Dalam bahasa matematika disebut dengan bilangan kompleks. Jadi ini misalnya, kita memiliki suatu persamaan kuadrat, X kuadrat dikurang 2X ditambah 4 sama dengan 0. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan akarnya. Maka bisa kita sampaikan penyelesaiannya. Ini A-nya adalah 1, B-nya min 2, C-nya adalah min 4. Lalu, untuk mencari akarnya, X1, X2, ini didapatkan dari min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A sama dengan min B-nya adalah min 2, jadinya min dari min 2 plus minus akar dari min 2 dikuadratkan dikurang 4C. 4C-nya min 4, A-nya 1 per 2 kali 1. Sehingga didapatkan ini adalah min kali min 2 itu adalah 2 plus minus akar dari 4 ditambah 16 per 2. Ini adalah 2 plus minus akar 20 per 2 sama dengan 2 plus minus 4 kali 5 didapatkan dari 20 per 2. Ini 4 ini bisa ditarik akarnya. Jadi itu adalah akar 2. Sehingga ini adalah akar 2 per 5. Jadinya sama-sama bagi 2. Sama-sama bagi 2, maka didapatkan adalah 1 plus minus 1 akar 5. Sehingga ini untuk X1-nya, 1 ditambah akar 5, ini sama dengan 3,24. Kemudian untuk X2-nya itu adalah 1 dikurang akar
5. Itu sama dengan min 1,24. Sehingga dari bentuk itu bisa kita tuliskan itu adalah untuk mencari akar daripada persamaan kuadrat, x kuadrat dikurang 2x dikurang 4 itu sama dengan x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2 sama dengan 1 dikurang, karena tadi kita sudah dapatkan x1 di atas, itu adalah 1 kurang akar 5, dikali x dikurang 1 ditambah akar 5. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, ini adalah 1 ditambah akar 5, ini 1 dikurangi akar 5, ini adalah 0, bilangan 0, baru kita masukkan di sini. 0 dikuadratkan, dikurangi 2 dikali 0, dikurangi 4, itu nilainya min 4. Sehingga untuk ini, rentang ini, maka bisa kita arsir bahwasanya nilainya di situ adalah negatif. Karena ini ketika di persamaan, kalau negatif di sini, maka di sini positif, maka di sini positif. Kemudian, untuk soalnya, di soal adalah kecil sama, maka kita pilih yang negatifnya. Sehingga, pilih yang negatif, sehingga untuk himpunan ini adalah, karena ini kecil sama, maka batas pembatasnya itu adalah kurung siku. Sehingga ini dituliskan adalah kurung siku 1 dikurang akar 5, 1 ditambah akar 5. Itu tentang pencarian akar untuk yang membentuk suatu persamaan. Materi kita selanjutnya itu adalah garis, persamaan garis. Persamaan garis itu dimulai daripada sistem koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius itu adalah angka dari 0, 1, 2, sampai dengan tak hingga. Ini dinamakan dengan sumbu X. Sumbu datar ini dikatakan dengan sumbu X. Kemudian di sebelah kirinya, angka 0 itu dinamakan dengan bilangan negatifnya. Lalu ada lagi yang tegak, ini dinamakan dengan horizontal. Horizontal ini adalah 1, 2 dinamakan dengan, kalau tegak namanya vertikal ya. Ini adalah horizontal atau dinamakan dengan sumbu Y. Sumbu Y ini ukuran pertama, kedua, ketiga, keempat. Lalu ketika kita memiliki suatu koordinat Kartesius, kita memiliki suatu titik, di mana titik itu adalah angka P didapatkan dari 3,2, maka bisa kita tulis 3 ini adalah diambil dari sumbu X, yang horizontal. Lalu kita ambil 3, kemudian bergeser ke atas 2, sebanyak 2 satuan. 1, 2. Sehingga didapatkan nilai P titik temu antara X, Y, di sini itu adalah di titik P, itu di 3,2. Begitu juga dengan Q. Q yang mendapatkan sumbu itu adalah di min 1,4, maka min 1, X-nya min 1, ini X-nya min 1, kemudian 4 sumbu vertikalnya, maka kita geser sebanyak 4 ke atas, 1, 2, 3, 4. Sehingga ini dinamakan dengan titik Q. Lalu, titik P dan titik Q itu memiliki suatu garis, atau bisa kita temukan secara lurus kayak gitu. Maka kita ingin mencari jarak antara titik P dan titik Q. Maka kita bisa mendapatkannya dengan D, namanya distance. Distance, yang mana kita misalkan P itu yang tadi 3,2, ini kita anggap adalah sebagai X1, kemudian Y1 di 2-nya, kemudian Q adalah min 1,4, X2-nya min 1, dan Y2-nya adalah 4. Lalu, adakah cara untuk pemilihan mana X1, Y1, X2, Y2 antara titik P dan Q? Ini terserah yang buat aja. Terserah yang membuat saja, tidak ada ketentuan. Yang jelas ketentuannya adalah X1 harus berbarengan dengan Y1. X2 berbarengan dengan Y2. Jangan digabung X1, Y2, ini X2, Y1, itu tidak diperbolehkan. Lalu pertanyaannya adalah jarak antara P dan Q, maka ditulis dengan dPq, dengan dPq itu adalah akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan, ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Nah, ini persamaan untuk mencari jarak.
Kemudian baru kita cari, tadi X2-nya adalah min 1, X1-nya adalah 3, maka min 1 dikurang 3 berpangkat 2 ditambah Y2 kita tadi di Q adalah 4, kemudian di P adalah 2. Maka didapatkan min 4 dikuaratkan, ditambah 2 dikuaratkan, jadinya adalah 16 ditambah 4 akar 20, sehingga ini adalah 2 akar 5. Selanjutnya, garis lurus. Maka ini, ketika kita memiliki suatu garis lurus, maka dia akan memiliki kemiringan. Jadi anggap misalnya kita, ini ada garis yang dibentuk dari titik A dan B. Titik A itu adalah 3,2 dan B itu adalah 8,4. Lalu kalau kita gambar, oh ya ternyata A dan B ini miring kayak gitu. Kita ingin mengetahui seberapa kemiringannya. Ini ada kemiringannya. Maka kemiringan itu dinotasikan dengan M yang dinamakan gradien juga. Ini gradien itu atau M ini itu adalah kenaikan dibagi dengan run-nya atau X-nya. Maka ini sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Sehingga untuk yang titik A dan B, kita bisa cari berapa nilai kemiringannya. Ketika A 3,2, maka X1-nya 3, Y-nya Y1-nya 2. Kemudian di B 8,4, maka X2-nya 8, Y2-nya adalah 4. Kemudian kemiringannya adalah, kita pakai persamaan ini. Jadi Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan 4 dikurang 2 per 8 kurang 3, jadinya adalah 2 per 5. Maaf, ini adalah 4 dikurang 3 ya, 4 dikurang 3, jadinya adalah 2. Iya, 4 dikurang 2, jadinya ini 2 per 5, benar. Kemudian, kita mencari persamaan garis kemiringan. Tadi kita sudah mengetahui seberapa kemiringannya, lalu sekarang adalah kita ingin mengetahui, oh ya, dia memiliki suatu persamaan garis, kayak gitu. Dia memiliki suatu model, kayak gitu. Maka, kita dapat menentukan persamaan garisnya itu dengan rumus Y dikurangi Y1, Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Jadi, jika M-nya adalah 2 per 5 tadi, dan X1-nya 3,2, dengan Y1-nya adalah 2, maka persamaan garisnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1, Y dikurang 2 per 2 per 5 kali X dikurangi 3. Maka ini kita sama-sama kali 5 semuanya, maka ini 5Y dikurang 10 sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali min 3 adalah min 6. Jadi 5Y sama dengan 2X min 6. Min 6 ini kita sama-sama jumlahkan kedua ruas dengan 10, jadinya min 6 tambah 10, ini 5Y sama dengan 2X, min 6 tambah 10 itu adalah 4. Jadi persamaan kita adalah 5Y dikurangi 2X sama dengan 4. Lalu, garis sejajar. Jadi ketika di persamaan garis, kita akan nanti akan berkemungkinan bertemu dengan garis yang sejajar, kayak gitu. Maka ketika garis kita itu adalah sejajar, maka bisa kita tuliskan ketika sejajar. Maka bentuknya adalah ini anggap ada garis pertama, ini garis kedua, dua garis ini sejajar, memiliki kemiringan yang sama, sehingga kemiringan garis 1 itu sama dengan kemiringan garis 2. Lalu, ada suatu pertanyaan, bagaimana menentukan suatu persamaan garis yang melalui titik 6,8 yang sejajar dengan garis 3X dikurang 5 sama dengan 11. Pertama yang harus kita cari itu dulu adalah kemiringannya. Kemiringan di sini adalah dengan persamaan kita yang tadi, tapi ini agak berbeda sedikit. Kita membentuk suatu ini, Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurangi 0. Maka Y sama dengan MX ditambah B.
kita membentuk suatu kemiringan mencari M di sini dengan membentuk suatu persamaan garis itu menjadi seperti ini. Jadi, ketika kita memiliki suatu persamaan, 3X dikurang 5Y sama dengan 11, maka kita bisa bentuk 3X dikurang min 5Y sama dengan 11. Ini min 5Y, min 5Y sama dengan, ini kalau bahasa lain pindah ruas ya, ini pindah ruas positif, jadinya adalah min 3X ditambah 11, sama-sama dikali min 1, kayak gitu. Nah, ini. Lalu ini sama-sama dikali min 1, maka ini adalah jadinya 5Y sama dengan 3X dikurang 11. Kemudian ini sama-sama bagi min 1/5. Jadi ini adalah Y sama dengan 3/5 X dikurang 11/5. Karena bentuknya sudah berbentuk Y sama dengan MX tambah B, B ini terserah nilainya berapa, maka nilai M kita itu adalah 3/5. Nilai M kita itu 3/5, sehingga kemiringan kita 3/5, lalu kita bisa untuk mencari persamaan garisnya. Karena ini adalah sejajar, maka disampaikan tadi ketika dia sejajar, maka gradiennya adalah sama, itu adalah 3/5. Lalu, Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi 8, karena Y1-nya 8, sama dengan 3/5 dikali X dikurangi 6. Jadi ini sama-sama kali 5, ini 5Y dikurangi 40, 3X dikurangi 18. Jadi ini 5Y dikurangi 3X, ini pindah ruas ke sini, ini min 8, ini pindah ruas jadinya 40. Jadi persamaannya adalah 5Y kurangi 3X sama dengan 22. Lalu yang selanjutnya itu adalah tentang garis tegak lurus. Jadi kalau seandainya kita memiliki suatu persamaan garis, yang pertama adalah L1, kemudian yang kedua adalah L2, dan L1 dan L2 itu saling tegak lurus. Di L1 ada garis, ada titik P1, X1, Y1, dan di L2 ada titik P2, itu adalah X2, Y2. Lalu ada ketentuan, jika ada dua garis yang saling tegak lurus, maka kemiringannya itu adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Sehingga untuk ini, kita bentuk persamaan kita, jika kita memiliki suatu titik P2,3 yang tegak lurus garis 6X dikurang 10Y sama dengan 7, maka kemiringannya bisa kita tentukan lagi dengan yang dengan yang tadi. Ini min 10Y. Ya, min 10Y, kalau dianggap kita mau pindahin ruas, silahkan. 10Y, ini tetap 6X. Ini pindah ruas, jadinya adalah min 7. Y sama dengan 6/10X dikurang 7/10. Sehingga M1-nya adalah 6/10. Lalu, ini adalah tegak lurus katanya. G1 tegak lurus G2, maka M1 kali M2 itu min 1. Sehingga M1-nya 6/10, M2-nya itu yang akan kita cari. Lalu untuk ini M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Sama dengan min 1. Sehingga ini M2 didapatkan adalah min 1 dikali 10, jadinya min 10/6. Lalu untuk persamaan garis kita ini, maka akan kita dapatkan Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Yang mana Y1 kita dari titik P2,3 itu didapatkan X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 3. Maka ini adalah Y dikurangi 3 sama dengan min 10/6 dikali X dikurangi 2. Ini sama-sama kali 6, jadinya 6Y dikurang 18 sama dengan min 10X ditambah 20. Jadi ini adalah 6Y. Ini pindah ruas tambah 10X sama dengan 20 tambah 18, jadinya 38. Inilah bentuk persamaan ketika dua buah garis adalah saling tegak lurus. Dan untuk ini, sekian materi kita untuk
nilai mutlak, bentuk akar, dan persamaan garis. Jika ada yang mau ditanyakan nanti silahkan. Ibu mohon maaf, semoga semuanya masih dalam keadaan sehat nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.